Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai pasal 4 ayat 25. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah,
karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Roma pasal 3 ayat 21 sampai pasal 4 ayat 25. Ia menyajikan dua perikop tentang definisi pembenaran pasal 3 ayat 21 sampai 31 dan contoh pembenaran pasal 4 ayat 1 sampai 25. Allah itu adil dan tepat. Hakiki Allah di dalam keadilan dan ketepatannya membentuk kebenarannya. Jadi kebenaran Allah justru adalah diri Allah sendiri. Dan Allah membuat Kristus perwujudan sejati Allah menjadi kebenaran kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 mengatakan bahwa orang beriman di dalam Kristus menjadi kebenaran Allah. Kita di dalam Kristus telah menjadi kebenaran Allah. Ini merupakan suatu perkara yang dalam dan misteri. Bagaimanakah kita bisa menjadi kebenaran Allah? Tak lain karena Kristus telah digarap ke dalam diri kita. Kristus adalah perwujudan Allah, sedang Allah persona yang hidup ini adalah kebenaran. Sebab itu, kebenaran Allah dan Kristus adalah satu. Kristus telah digarap ke dalam diri kita, dan bahkan kita pun telah ditaruh ke dalam Kristus. Kini kita telah berbaur menjadi satu dengan Kristus. Demikianlah kita menjadi kebenaran Allah. Kebenaran Allah bukan hanya pribadi Allah, bukan hanya Kristus, tetapi juga meliputi kita, orang-orang yang telah bersatu dengan Kristus. Begitulah artinya dibenarkan demi iman. Pembenaran ialah tindakan Allah dalam memperkenan manusia menurut standar keadilannya. Allah dapat melakukan hal itu berdasarkan penebusan Kristus. Tanpa penebusan sedemikian, kita tidak bisa dibenarkan Allah. Penebusan merupakan dasar pembenaran. Kebenaran Allah telah dinyatakan tanpa hukum Taurat dan telah dinyatakan melalui percaya kepada Yesus Kristus berdasarkan imannya. Kristus adalah iman kita, dan kebenaran Allah telah dinyatakan untuk memenuhi tuntutan keadilan hukum Taurat dan kemuliaannya. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita menerima kebenaran Allah yang memuaskan segala tuntutan Allah. Dalam Roma pasal 3 ada dua kategori tuntutan Allah, tuntutan keadilannya dan tuntutan kemuliaannya. Paulus dengan jelas menyebutkan Taurat Allah dan kemuliaan Allah. Kita semua telah melanggar Taurat Allah. Kita pun telah kehilangan kemuliaan Allah. Mengapa Paulus tiba-tiba menyebutkan kemuliaan Allah? Jawabannya berhubungan dengan tutup pendamaian yang tercantum dalam ayat 25. Di atas tutup pendamaian terdapat kerup yang mulia. Di bawah tutup pendamaian terdapat hukum Taurat yang menyingkapkan dan menghukum dosa manusia. Sedang di atasnya terdapat dua kerup yang mewakili kemuliaan Allah dan yang mengawasi setiap perbuatan manusia. Hukum Taurat yang bersifat menyingkapkan dan menghukum menandakan segala tuntutan keadilan Allah sesuai dengan Taurat itu. Sedang kerup yang mengawasi menandakan tuntutan kemuliaan Allah sesuai dengan ekspresinya. Kalau semua tuntutan ini tidak dipenuhi dan Allah tidak dipuaskan, orang dosa tidak ada jalan untuk menghubungi Allah. Allah pun tidak ada jalan untuk bersekutu dengan manusia. Haleluya, atas darah di atas tutup pendamaian itu. Darah penutup dosa telah dipercikan di sana, memuaskan tuntutan keadilan hukum Taurat serta kemuliaan Allah. Di atas Kristus yang telah menjadi tutup pendamaian itu, kita dapat bertemu dengan Allah. Inilah makna pembenaran.
Selama zaman perjanjian lama, dosa-dosa umat Allah belum dihapuskan, mereka hanya ditutupi dengan darah pendamaian. Dosa-dosa mereka baru dihapuskan ketika Tuhan Yesus Kristus mati di atas salib. Allah harus melewatkan dosa-dosa mereka karena Dia benar. Darah yang melambangkan Kristus itu telah tertumpah di hadapan Allah. Dan Allah yang adil mau tidak mau melewatkan dosa-dosa yang telah tertutup darah itu. Kebenaran Allah telah diperlihatkan juga kepada kaum saleh perjanjian baru dalam hal Allah membenarkan mereka. Allah telah membenarkan kita dengan cuma-cuma. Demi kasih karunia-Nya melalui penebusan di dalam Kristus dan melalui iman Yesus. Karena Kristus telah membayar harga atas dosa-dosa kita, bahkan telah menggenapkan penebusannya yang sempurna. Maka segala tuntutan Allah telah terpenuhi. Demi kebenaran, Allah tidak dapat tidak membenarkan kita. Pada pihak Allah, pembenaran adalah bersandar pada kebenarannya. Sedang pada pihak kita, pembenaran ialah karena kasih karunia yang cuma-cuma. Bukan demi melakukan hukum Taurat. Sebenarnya kita tidak layak memperolehnya. Namun Allah telah terikat oleh kebenarannya. Sehingga Ia tak dapat tidak membenarkan kita. Sebab penebusan Kristus telah memuaskan semua tuntutannya. Dengan demikian, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk bermegah. Allah itu satu. Allah yang satu ini telah membenarkan baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Dengan berkata demikian, Paulus membuka jalan bagi tubuh Kristus. Pembenaran bisa terlihat sebagai suatu doktrin saja. Namun Rasul Paulus memberikan satu teladan yang hidup bersamaan dengan pembenaran, yaitu Abraham. Abraham berarti bapa banyak bangsa. Menurut Alkitab, Abraham adalah bapa orang Yahudi dan bapa orang bukan Yahudi yang beriman. Jika kita pelajari sejarah hidup Abraham, kita akan tahu bahwa hidupnya adalah hidup yang bersandar dari iman. Allah Abraham adalah Allah yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Berarti Dia menciptakan sesuatu dari tidak ada. Allah adalah pencipta. Abraham percaya kepada Allah yang demikian dan menerapkan Allah ini ke dalam keadaannya. Allah yang kepadanya Abraham percaya adalah Allah yang menghidupkan orang mati. Hal ini berarti Allah dapat membangkitkan orang mati. Abraham telah mengalami hal ini ketika Allah memintanya untuk mempersembahkan Ishak. Abraham taat. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, ia percaya Allah akan membangkitkan anaknya dan ia akan menerimanya kembali di dalam kebangkitan. Iman yang sedemikian diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi, makin besar percaya kita kepada Allah, makin besar pula kita merasa bahwa Allah berkenan kepada kita. Inilah kebenaran Allah yang diperhitungkan kepada kita sebagai hasil percayanya kita. Ketika Kristus masuk ke dalam kita yang percaya, Dialah iman kita. Kemudian Allah memperhitungkan iman kita itu sebagai kebenaran. Jadi, kita mempunyai iman maupun kebenaran. Artinya, kita memperoleh Kristus lebih banyak. Kita memilikinya sebagai iman kita dan kebenaran kita. Dia adalah iman yang dengannya kita percaya kepadanya dan kebenaran yang diperhitungkan kepada kita oleh Allah. Dialah segala-gala kita. Makin percaya kepadanya, makin banyak kita memperolehnya. Abraham menjadi bapa iman. Dia adalah bapa orang-orang tak bersunat yang beriman yang sama dengannya. Dan orang bersunat yang mengikuti jejak iman yang sama. Abraham dan keturunannya telah mewarisi Allah. Mereka juga akan mewarisi dunia. Alkitab menjamin kita bahwa kita akan mewarisi bumi. Kristus sendiri ingin segera kembali untuk mendapatkan bumi. Dia jauh lebih tertarik kepada bumi daripada surga. Tuhan akan kembali untuk mengambil bumi, bukan hanya bagi dirinya, juga bagi kita. Kita adalah ahli waris janji itu. Kita akan mewarisi dunia. Saudara-saudari, kematian Kristus telah menggenapkan dan memuaskan seluruh tuntutan keadilan Allah, sehingga kita dapat dibenarkan oleh Allah. Kebangkitannya adalah satu bukti bahwa Allah telah puas akan kematian penggantiannya bagi kita. Kita dibenarkan Allah oleh karena kematiannya, dan di dalam Dia yang bangkit, kita diperkenan di hadapannya. Tidak hanya demikian, sebagai yang bangkit,
Dia juga di dalam kita menempuh suatu kehidupan bagi kita. Kehidupan ini dapat dibenarkan Allah dan selalu berkenan kepada Allah. Sebab itu Roma pasal 4 25 mengatakan dia dibangkitkan untuk pembenaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami benar adalah orang yang tidak benar. Tuhan, kami dilahirkan di dalam dosa. Tuhan, kami melanggar tuntutan keadil benaran-Mu. Oh, tuntutan kekudusan-Mu. Tuntutan kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, namun kami mengucap syukur bahwa Engkau telah merampungkan penebusan bagi kami. Sehingga oleh anugerah-Mu ya Tuhan, kami boleh percaya padamu, menerima iman Yesus Kristus. Oh Tuhan Yesus, sehingga kami dibenarkan di hadapan-Mu. Tuhan, kami didamaikan melalui darah-Mu kepada Allah. Sehingga hari ini kami dengan berani menghampiri takhta anugerah-Mu, takhta rahmat-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, syukur padamu. Tapi tidak cukup sampai di sini. Tuhan, ajari kami selalu dalam kehidupan kami sehari-hari. Oh Tuhan, percaya ke dalam-Mu. Oh Tuhan, makin menikmati Dikau. Oh Tuhan, sehingga Dikau makin bertambah-tambah di dalam kami. Sehingga kami memiliki lebih banyak iman dan lebih banyak kebenaran. Oh, dalam kehidupan kami jadi kehidupan yang mengekspresikan Dikau. Sehingga kehidupannya demikian inilah Tuhan, kami memiliki kehidupan yang dibenarkan oleh Allah, yang diperkenan oleh Allah. Tuhan, semua ini bukan hanya karena Engkau telah mati, bahkan Engkau telah bangkit. Dan kebangkitan-Mu, Kau hidup di dalam kami. Oh Tuhan Yesus, pimpin kami selalu ya Tuhan, memiliki kehidupan yang demikian, hidup yang diperkenan oleh Dikau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kristus Allah, Juru Selamat, bagi-Mu semua pujian. Kau berdarah benar tebusan, kami kecap berkat. Kuasa-Mu melibas lawan, kini duduk tahta. Pimpin kami masuk mulia kerajaan surga. Kristus Allah, Juru Selamat, bagi-Mu semua pujian. Kau telah gempur kubu maut, taklukkan rajanya. Tak berkutik alam bawah, kuasa maut tenggelam. Kunci maut Kau yang pegang, kubur tak berdaya. Kristus Allah, Juru Selamat, bagi-Mu semua pujian. Oleh salib Kau singkirkan raja pemberontak, pula oleh kuasa hayat tembus alam gelap.
Semua